Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pada pembahasan pemaknaan ya, istilahnya pemaknaan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan intelijensi kolbu ya. Kecerdasan kolbu itu menjadi cara yang terbaik buat kita, menurut saya ya, sekali lagi menurut saya yang saya pahami di dalam memahami ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu bagi beberapa orang mungkin bisa terlihat hanya tekstualnya, dan itu mungkin hanya menggunakan otak juga bisa. Tapi bagaimana kita memahami Al-Quran yang dimana di situ nanti kita menjadi tertarik untuk melaksanakan, untuk memahami lebih jauh dan terus tertarik ya dengan Al-Quran, maka itu diperlukan kolbu, tidak bisa otak. Makanya di situ saya katakan kita perlu kecerdasan yang itu muncul berawal dari otak, berawal dari kolbu ya. Kita mengarah kepada Al-Baqarah ayat ke-10 ya. Kalau kemarin kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Jadi di sini telah jelas ya, fi itu yang saya pahami, sekali lagi ini saya ya. Fi itu sesuatu yang ada di dalam. Jadi fi itu sudah apa ya? Sesuatunya itu memang sudah ada di dalamnya, ya. Di dalam dari apa yang akan diterangkan. Di sini diterangkan apa? Setelah fi qulubihim, yakni hati, tentang kolbu. Kolbu yang dimana di situ jika orang itu punya penyakit. Penyakit ini dalam bahasa yang saya pahami, jadi maradun itu kalau saya memahaminya itu semua hal yang membuat orang itu gelisah, itu namanya penyakit. Semua hal yang membuat kita terpaku, itu penyakit. Semua hal yang membuat kita terlena, itu penyakit. Ya, semua hal yang menjadikan apa ini? Maradun itu. Jadi yang membuat kita itu resah sehingga apa? Kita muncul kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kelelahan. Itu juga penyakit. Ya. Lalu apalagi ya maradun itu ya. Jadi kalau kata kuncinya yaitu tadi, semua hal yang enggak enak, semua hal yang menterlenakan kita dari mengingat Allah, dari mempelajari ayat-ayatnya, dari mengurusi agama Allah, itu semua kalau menurut saya loh ya, itu masuk marodo ya, marodun ya, marodo. Jadi sekali lagi bahwa penyakit ini jangan difahami sebagai penyakit yang fisikal ya, atau kalau penyakit hati itu ria, dengki dan lain, bukan ya. Kita harus memaknai ini yang lebih komprehensif, wah gaya. jadi yang lebih kompleks agar apa? Kita bisa lebih pas nanti merasakan tentang ayat ini itu memang diharapkan oleh Allah seperti apa. Lalu di situ ada fazadahumu ya, jadi artinya akan bertambah. Jadi pada saat kolbu itu tertutup dengan hal-hal yang tadi, karena kolbunya tertutup oleh nokta, maka langsung ini istilahnya itu kalau ada permainan karambol, ini langsung rebound dus.
langsung. Nah, pada saat di otak di sini ya, karena ini rebound ya langsung ke otak, maka otak mengerjakan sesuatu itu tanpa bimbingan dari kolbu. Maka penyakit yang tadi itu menjadikan kecenderungan untuk terus dilakukan. Itu namanya menambah. Jadi kalau saya mengartikan, menambah itu sesuatu yang otomatis punya kecenderungan untuk diulangi lagi. Itu namanya menambah menurut saya. Lalu apalagi yang di situ yang bisa difahami dari menambah? Menambah itu juga bisa diartikan di sini mempunyai dampak atau ekses ya, atau pengaruh ke yang lainnya yang juga buruk. Itu namanya menambah penyakit apa-apa yang ada di dalam kolbu kita. Kita kasih contoh ya, kita kasih contoh. Kita kalau melihat anak kita melakukan sesuatu, kita marah. Marah, ingat kolbunya tertutup. Ini langsung rebound, dus, ke otak. Sudah masuk otak. Otak akhirnya apa? Memerintahkan saya harus membentak. Ya. Sudah, akhirnya apa? Melakukan membentak. Kamu itu ya pokoknya sih kayak ngono ya. Jadi akhirnya membentak, marah. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah marah? Kalau tadi awalnya itu melihat sesuatu A, misalkan dari anaknya itu marah, maka nanti pada saat marah ini, karena tidak ada yang mengguyur, meredamkan marahnya ini, yang bisa meredamkan, menyiram ya letupan yang ada di otak ini, yang hanya bisa melakukan itu hanya kolbu. Karena kolbunya tertutup, letupan ini masih ada di dalam otak orang tuanya tadi. Sehingga apa? Menambah ini contohnya tadi A ya, orang tua yang marah. Akhirnya nanti anaknya melakukan B, itu juga peluang untuk marah lagi. Paham di sini? Melakukan marah lagi di situ. Lalu apa? Menambah lagi apa? Misalkan ibunya ikut-ikut, bisa dibentak juga. Ini artinya menambah. Ya punya kecenderungan menambah. Sampai akhirnya apa? Bisa ke arah penyakit fisik. Hipertensi, migrain, sepalgi itu sakit di kepala ya, mah dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, jangan remehkan sesuatu yang tadi yang saya katakan, yang menutupi penyakit kolbu tadi itu jangan diremehkan. Ya, karena itu sangat berbahaya. Ya, berbahaya dalam hal keinginan kita untuk dekat dengan Allah, keinginan kita untuk memberikan kasih sayang pada orang tua, pada pasangan, pada anak, pada sama muslim. Dan itu sebenarnya harus menjadi prioritas kita. Karena dari penyakit kolbu itu akan menjadi banyak persoalan dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan maupun yang lainnya. Lalu kalau di situ dikatakan Allah itu adalah, ada kalimat di sini fazadahumullah ya. Artinya di situ maka Allah menambah penyakit itu kalau di terjemahan umum. Sebenarnya konteks Allah di sini itu Allah sebagai pemilik sistem. Ya, jadi Allah itu yang memiliki sistem. Pada saat orang itu mengabaikan Allah, mengabaikan kebenaran, maka sistem Allah itu kolbunya akan tertutup. Yang menjadikan apa? Ya tadi, perilakunya itu perilaku yang tidak membuat rahmatan lil alamin, sebuah kebaikan, sebuah kasih sayang. Ya, sampai di sini ya.
Nah, lalu pada posisi Allah di situ, Allah mengisyaratkan di situ. Karena kita itu mengabaikan Allah, maka terjadilah sesuatu ini, dan sesuatu ini akan terus ya berkembang. Karena pemilik sistem itu adalah Allah, ya. Kata Allah, ayo balik nang Allah. Karena pada saat orang itu meletup apapun, pada saat ia meletup seperti itu, jika kolbunya itu hidup, maka letupan itu kayak orang itu otaknya itu ada saljunya, ada embunnya, pelan hilang. Ya, akhirnya jadi tenang, akhirnya jadi sadar. Itu pengaruh kolbu semua. Tidak bisa kita mencari yang lainnya. Kalau kita mau mencari pendekatan lain otak, kita butuh waktu yang lama. Kadang-kadang tidak sebanding dengan dampak yang memang sudah mulai dampak negatif yang mulai di situ berakibat, memiliki efek. Kadang nggak sebanding di situ. Ya, artinya lebih cepat efeknya ketimbang kita bisa menetralisir otak kita dengan cara berpikir tanpa menghidupkan kolbu. Kan kita sering itu. Jadi kalau saya lihat itu, karena saya sendiri ada juga banyak pasien-pasien, orang-orang dari medis, psikolog, ya, dari orang-orang yang berkecimpung di bidang karakter, SDM, ya, psikiatri, psikolog. Jadi saya melihatnya memang kalau siapapun yang melakukan pendekatan hidup dalam memahami diri dan dalam memahami hidup ini mengabaikan Quran, mengabaikan Allah, maka pengabaiannya itu sebanding dengan peluang persoalan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita itu memang nggak punya ilmu tentang agama dan lain sebagainya, yang penting kita itu terus ndonga nang Allah, terus istighfar, terus memuji Allah, ya, terus berdoa. Insya Allah apa yang saya lakukan, yang saya sampaikan ini juga saya sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya, dan alhamdulillah hasilnya. Coba aja kalau kita anggap kita orang bodoh semua, ya, lalu kita nggak ngerti apa yang kita lakukan, terus kita sering di situ istighfar, bertobat. Contoh, ya, astagfirullahaladzim, ya. Ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, aku takut, ya Allah. Jika apa yang aku lakukan setiap hari ini ternyata itu tidak benar menurut-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, ya Allah. Tidak ada yang mampu aku lakukan terutama dalam kebenaran kecuali Engkau yang memberi hidayah kepadaku, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Lalu misalkan kita kepingin tambahi alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau memberikan aku waktu, kehidupan, kesadaran untuk memuji-Mu, ya Allah, untuk bertobat kepadamu, ya Allah. Tidak ada yang aku syukuri, ya Allah, dari apa yang Kau berikan ini kecuali aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku ingin, ya Allah, dalam hidupku ini aku mampu menjadi kepanjangan daripada ayat-ayat-Mu, ya Allah. Aku ingin melaksanakan ayat-ayat-Mu dan menjadikan rahmatan lil alamin buat keluargaku, buat orang-orang yang ada di sekitarku, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mampu memberikan itu kecuali Engkau, ya Allah. Untuk itu aku memohon, ya Allah. Aku memohon, ya Allah, agar aku selalu bisa memuji-Mu, ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Dan aku pun Kau berikan kemudahan untuk menyampaikan, memberikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarku, ya Allah. Ya, kalau misalkan kita tambah lagi dengan doa yang lainnya,
Kita bisa, ya Allah, aku mohon ya Allah, bimbinglah aku ya Allah. Karena aku tidak tahu lagi ya Allah, aku ini hidup di dunia itu sampai kapan ya Allah. Sementara yang aku ketahui hari ini aku masih hidup ya Allah. Saat ini aku masih hidup ya Allah. Aku ingin ya Allah kehidupanku ini menjadi perilaku-perilaku yang saleh ya Allah. Yang itu menjadikan kebaikan untukku, untuk keluargaku, terutama untuk orang tuaku ya Allah. Terutama orang tuaku yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin ya Allah kehidupan ini kehidupan yang sia-sia ya Allah. Aku tidak menginginkan kehidupan ini kehidupan yang tidak beruntung ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah aku hidayah ya Allah. Berikanlah aku kemampuan ya Allah untuk selalu mengingat-Mu, selalu mempelajari ayat-ayat-Mu, selalu melaksanakan ayat-ayat-Mu, dan selalu mengurus agama-Mu ya Allah. Dan jadikanlah semua ini ya Allah menjadikan kebaikanku tidak saja di dunia ini ya Allah, tapi di alam kubur maupun di akhirat. Dan jadikanlah kebaikanku ini menjadikan kebaikan untuk istri dan anak-anakku, dan terutama untuk orang tuaku yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kebaikan yang Kau berikan kepadaku nanti ya Allah, Engkau langgengkan di dalam diri keturunan-keturunanku ya Allah. Sehingga keturunanku keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang mencintai-Mu ya Allah. Keturunan yang selalu haus akan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu ya Allah. Kita masih bisa banyak yang kita lakukan. Ya, seperti itu ya. Untuk kajian saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.